Oke, oke, halo Rafif. Halo Kak, Oke, kamu udah siap? Kita mulai aja. ya. Oke, kita, aku izin share dulu. Nah, oke. Nah, di hari Rabu kita udah belajar tentang struktur data. Nah, yang hari Rabu kita belajar tentang daftar dan tapel. Nah, jadi sebelum kita masuk materi baru lagi tentang struktur data, nah aku bakal review sedikit pelajaran di hari Rabu. Nah, kemarin itu kita belajar tentang daftar atau list. Nah, berarti kalau untuk bekerja dengan struktur data atau list atau daftar eh, itu erat kaitannya dengan gimana kita bikin datanya, kemudian gimana menambahkan, menghapus, mencari, mengurutkan. Nah, kalau menggunakan daftar atau list, cara bikin list, kalau list kita masih kosong, itu adalah dengan bikin apa nama daftar atau listnya, kemudian sama dengan panggil function list. Nah, kalau yang bentuk seperti ini, itu adalah list yang udah ada isian datanya. Nah, baik yang list kosong maupun list yang udah ada data, nah kita bisa menambahkan data baru ke dalam list tersebut. Nah, kalau cara menambahkan kemarin kita pakai append. Nah, fungsi append. Kemudian kalau untuk misalkan kita mau menghapus data, nah kita bisa pakai remove. Kemudian di dalam forumnya tambahkan data apa yang ingin kita tambahkan. Kalau remove, remove data apa yang ingin di remove. Nah, si list atau daftar kemarin itu adalah kumpulan data. Nah, dia bisa berbeda jenis tipe datanya. Bisa string digabungkan dengan integer. Nah, dengan syarat kalau dia ingin diurutkan, berarti tipe datanya harus sama dulu. Jadi ada keterbatasan kalau misalnya kita main pakai split atau ada beberapa function yang hanya berfungsi untuk string, nah itu berarti nggak boleh dicampurkan dengan integer data di dalam listnya. Nah, selanjutnya untuk ngecek apakah data ini ada nggak di dalam list. Nah, kita bisa pakai perintah data apa yang ingin kita cek, kemudian in apa nama dari list kita. Nah, kemarin usahakan tiap membuat list atau daftar itu kita pakai S di belakangnya, yang menandakan bahwasanya dia adalah tipe data majemuk atau tipe data banyak. Nah, untuk mengurutkan kita pakai sort kemarin. Nah, sama halnya dengan, oh enggak sih, sort. Kemudian untuk menghitung panjang data atau banyaknya data, kita juga bisa pakai len. Nah, oke, itu kemarin untuk eh, daftar atau list. Nah, kalau hari ini kita masuk tipe data baru yang sama-sama masih bekerja di struktur data. Nah, itu adalah kamus dan set. Kamus ini kita sebut dengan dictionary. Nah, kapan sih kita menggunakan kamus dan set ini? Dan apa beda antara daftar atau list dengan kamus atau dictionary? Nah, kalau misalkan tadi list itu kan datanya oke, seperti ini aja. Berarti kumpulan data. Nah, sedangkan kamus atau dictionary ini adalah kumpulan pasangan kunci nilai. Nah, dan keywordnya itu satu lagi dia tidak diurutkan. Nah, bedanya kalau tadi kan daftar kita kumpulan data aja. Sedangkan si kamus dia punya pasangan kunci dan nilai. Nah, ini agak kebalik ya. Ini agak salah itunya. Nah, aku perbaiki. Seharusnya di sini adalah sebuah kunci atau key, dan di sini adalah nilai atau value-nya. Nah, jadi kalau kita ibaratkan dulu nih, analogikan kira-kira kamus itu seperti apa. Nah, bentar. Nah, contoh kayak gini. Misalkan kita ingin ke sebuah perpustakaan. Nah, mau cari buku gitu.
Nah, jadi kan tiap buku itu punya alamat mereka masing-masing. Nah, tujuan dari alamat itu misalkan rak bagian non-fiction, misalkan di rak 1 bagian non-fiction. Nah, itu kan alamat dari buku tersebut, maksudnya alamat tempat kita nyari buku itu. Nah, jadi sama halnya dengan analogi sebuah buku yang ada di perpustakaan, maka dictionary juga seperti itu. Jadi, kita punya data, nah data itu punya alamat. Nah, alamatnya terserah, itu bisa berupa integer ataupun berupa string. Nah, saat kita ingin mencari buku tersebut, nah kita biasanya pasti nanya atau mencari alamatnya dulu. Misalkan, buku The Wind in the Willows gitu kan. Misalkan kita mau cari buku ini. Nah, yang kita akses dulu pasti si alamatnya. Nah, alamat ini disebut dengan kunci. Kunci atau key-nya. Sedangkan judul buku itu kita sebut dengan nilai atau value-nya. Nah, misalkan nih baris 10 rak 3. Nah, itu adalah si key-nya. Sedangkan nilainya adalah The Wind in the Willows. Nah, sama juga seperti ini contohnya. Ini kebalik ya. Dia selalu formatnya itu kunci dulu, baru nilainya. Nah, jadi kalau mau bikin sebuah dictionary, nah kita pakai kalau dictionary-nya masih kosong, kita panggil menggunakan uh, function dict. Nah, jadi bikin dulu apa nama dictionary-nya sama dengan dictionary. Kemudian ini bentuk dari dictionary yang masih kosong. Sedangkan kalau yang udah ada isi, bentukannya bakal kayak gini. Nah, di mana ini adalah satu data. Nah, satu data yang terdiri dari kunci dan nilai. Nah, ini kebalik ya. Kunci dulu, baru nilai. Nah, kuncinya adalah puisi, titik dua, apa nilainya. Kemudian data kedua kita pakai koma. Nah, kemudian baru kita panggil data keduanya. Nah, kuncinya dongeng, isiannya adalah The Knight of the Round Table. Contoh seperti itu. Ini adalah bentuk dari kamus yang udah ada isinya. Berarti data di sini ada dua. Ada dua pasang, ada dua kunci, ada dua nilai. Oke, yang sampai sini dulu kira-kira Rafif tentang kamus eh, bikin yang kosong sama data yang udah ada, itu ada yang ingin ditanyakan dulu. Nggak ada kah belum? Oke, enggak kita lanjut. Nah, kalau tadi kan bentukan dari gimana bentuk dictionary, kemudian gimana cara bikin dictionary dari kosong. Nah, lalu apa aja operasional yang bisa kita lakukan di dalam struktur data menggunakan dictionary? Nah, ini seperti ini ya. Ini kuncinya, sedangkan ini nilainya. Nah, jadi pasangan kunci dan nilai itu nggak terbatas untuk satu tipe data, itu juga bisa beda-beda. Yang jelas, yang pertama pasti adalah key-nya. Nah, selanjutnya pakai titik dua itu adalah nilainya. Nah, kalau dilihat di sini berarti ada 3 buah data di dalam box amount ini. Nah, di sini ada pertanyaan berapa pasangan yang ada di dalam kamus. Nah, seharusnya 3. Kemudian buat daftar semua kunci. Nah, gimana cara kita memanggil kunci apa aja yang ada di dalam dictionary ini? Nah, kemudian gimana cara memanggil semua nilai atau value yang ada di sini? Nah, gimana cara panggil 537? Kemudian terakhir berapa eksemplar buku yang ada di perpustakaan. Nah, berarti buku Three Musketeers ini nilainya berapa? Nah, kita akses data tertentu, gimana caranya akses data tertentu di dalam dictionary. Nah, tadi dia punya 3 pasang. Oke. Nah, cara kita mendapatkan bahwasanya berapa sih data yang ada di dalam
kamus atau dictionary. Nah, kita masih bisa menggunakan len. Nah, len ini juga berlaku di dalam daftar atau list kemarin. Nah, kalau untuk mencetak semua kunci aja yang ada di sini, nah kita bisa pakai key, fungsi key. Kita panggil dulu apa nama kamus kita, kemudian titik keys. Nah, itu cara manggil semua kunci yang ada di dalam kamusnya. Berarti kuncinya ini, tinggal berarti judul bukunya. Kemudian panggil untuk semua nilai atau value-nya. Nah, berarti kan 5, 3, 7. Nah, cara panggilannya pakai titik values. Nah, seperti itu cara manggilnya. Nah, kemudian gimana kalau kita ingin mendapatkan nilai tertentu dari data yang ada? Nah, berarti kita harus panggil dulu si kuncinya, baru kita dapat nilainya. Jadi, sama kayak cari buku tadi, kita harus tahu dulu alamatnya, baru dapat bukunya. Nah, makanya di yang baris terakhir ini, cara panggilnya kita panggil dulu daftar nama, panggil dulu nama dari kamus, kurung siku-siku, kemudian kuncinya apa. Nah, tadi kan judul buku ini. Kemudian baru kita bisa mendapatkan nilainya. Oke, itu operasional. Kemudian di sini gimana cara kita menambah, menghapus, mengubah, kemudian mendapatkan mendapatkan elemen udah tadi. Nah, gimana cara kita menambahkan lagi? Nah, aku lihat di sini. Ini oke, mendeklarasikan kamus kosong. Berarti kita pakai dictionary. Kemudian mendeklarasikan kamus dengan kunci. Jadi kalau kita udah punya nih kuncinya apa, nilainya apa, nah kita pakai. Nah, cara bikin kamus itu pakai kurung kurawal. Nah, baru nanti key-nya apa, titik dua, value-nya apa. Kemudian kalau ada data lagi, kita hubungkan pakai koma. Nah, nanti bikin formatnya yang sama. Nah, kalau cara menambahkan gimana? Kalau daftar atau list kemarin kan kita pakai function tertentu, yaitu menggunakan add-on. Sedangkan kalau di kamus atau dictionary ini, kita bisa panggil dulu nama kamus kita. Nah, kita masukkan key-nya apa? Pakai kurung siku-siku. Kemudian sama dengan nilainya berapa. Nah, ini otomatis, ini dia menjalankan dua fungsi. Satu untuk mengubah, nah, yang satu lagi untuk menambahkan. Nah, kapan dia akan mengubah data? Kalau misalkan di apa? Di dalam kamus kita punya key yang sama. Nah, kalau kita sama dengan 5, maka dia bentar dulu deh. Coba kita tes dulu. Soalnya aku agak ragu antara kamus dan set. Misalkan oke, coba books kita bikin. Nah, kita primer tapi sekarang nilainya 20. Kemudian kita print. Oke, nah berarti memang kayak gitu. Jadi kalau misalkan, nah tadi cara menambahkan ini dia punya dua, dua bisa ada dua tugas gitu. Yang pertama dia bisa menambahkan data baru, yang kedua dia bisa mengubah. Nah, kapan dia menambahkan data baru ke dalam kamus kita? Jika key-nya itu nggak ada di dalam kamus ini. Nah, itu berarti dia akan menambahkan data baru. Tapi kalau misalkan key-nya udah ada seperti ini, aku bikin sebuah kamus yang udah ada primer nilainya 18. Kemudian aku ingin menambahkan primer sama dengan 20. Nah, kalau seperti ini kuncinya sama. Otomatis dia malah mengganti nilainya, bukan menambah lagi primer dua kali. Nah, kalau dari kesimpulan ini kita bisa lihat bahwasanya kunci itu nggak boleh ada yang ganda. Berarti dia harus bersifat unik. Jadi nggak boleh ada yang sama kuncinya. Nah, kalau dia sama, dia hanya akan menimpa nilai dari kunci tersebut. Nah, itu beda kalau untuk list sama
dictionary. Kalau dictionary dia langsung aja pakai gini. Jadi nggak pakai F1. Oke, habis itu nih untuk mencetak, kemudian untuk ngecek juga apakah ada kunci ini di dalam si list atau dictionary kita. Nah, untuk menghapus bagaimana? Nah, untuk menghapus kita pakai function del di depannya. Nah, beda ya. Kalau list kemarin pakai remove, kalau sekarang kita pakai del di depan, kemudian apa kunci, kita panggil dulu nama dictionary kita, kemudian kuncinya apa yang mau kita hapus. Kalau kita pakai ini, otomatis dia bakal menghapus pasangan kunci dan nilainya sekaligus. Nah, oke, sampai situ dulu untuk teori. Kira-kira Rafif ada yang ingin ditanyakan? Oke, jadi untuk materi hari ini sampai materi berikutnya, karena dia udah kompleks, jadi akhir kelas nanti aku bakal kirimkan slide presentasinya. Oh, Oke, jadi ada pertanyaan, Viv? belum, Kak. Oke, kalau enggak, coba kita mulai latihan dulu. Nah, kadang di latihan ini baru bisa timbul pertanyaan. Nah, silakan kamu ke course modul 4 struktur data, kemudian ambil lesson kedua, perpustakaan. Oke, untuk nomor satu itu, nah yang penting dulu pengertian dari kamus adalah set pasangan kunci nilai, nah dia yang tidak diurutkan. Nah, jadi itu benar, seakan di Udah, checklist Kak. kamus. Oh, udah. Oke. Oke, lanjut untuk nomor dua. Nah, nomor dua itu seakan diperhatikan sambil ngetik bahwasanya itu gimana bikin kamus yang udah ada isi, kemudian di bawah untuk menambahkan pasangan kunci nilai yang baru. Oke, untuk nomor tiga. Nah, jadi yang bakal kita tambahkan codingannya adalah yang 78. Katanya tambahkan dua nama, kemudian delete satu nama. Nah, kalau kita lihat di sini, tambahkan buku populer dengan key-nya Devu, kemudian judulnya yang udah tertera di soal. Kemudian ada juga Dumas. Nah, ada ini. Nah, gimana cara menambahkan, kemudian mendelete tadi. Kalau untuk menambahkan berarti kita panggil dulu apa nama
dictionary-nya seperti books. Nah, kemudian pakai kurung siku-siku. Nah, masukkan key-nya. Kemudian nanti baru di luar sama dengan, nah, apa nilainya. Nah, kamu bisa lihat di nomor 2. Nah, itu ada referensi gimana cara menambahkan data di baris kelima nomor 2-nya. Nah, ingat di dalam kurung siku-siku yang dafu itu, dafu juga sebuah string. Nah, sama halnya dengan King, London, Carol. Nah, itu kan jadi pakai kutip si dafunya. Nah, oke. Nah, gitu juga tambahkan data dengan kunci Dumas. Nah, oke. Itu untuk menambahkan. Nah, kalau untuk menghapus, kita cukup pakai del. Nah, kemudian panggil nama kamusnya dan kurung siku-siku apa kunci yang ingin kita hapus. Nah, Aku agak lupa kak yang Dell kayak gimana kak? oke. Itu. Nah, del ini kita cukup pakai del, kemudian kita panggil nama dictionary kita. Nah, kurung siku-siku, karena apa kunci yang ingin kita hapus. Jadi, kuncinya aja kita panggil. Karena kalau udah kuncinya, otomatis nanti yang kehapus adalah kunci beserta nilainya sekaligus. Oke, bentar dulu. Oke, if defu del booking harusnya preferensi telah diperbarui. If Itu dimasukin ke yang atasnya nggak sih kak? Dafudo sama Dumasnya. Nah, sebenarnya kita bisa pakai menambahkan ini sih. Cuma tunggu bentar. Adventure. Coba aku print dulu deh. Apa aja isinya. Print. Seharusnya data kita udah masuk. Oh, kamu ada yang tipe. Dia Dafu ini tulisannya Defu, bukan pakai A.
dipakai. Penjelasan dia nggak muncul karena dia if defu itu yang dicarinya adalah defu, bukan dafu. Nah, oke. Oke, kita lihat dulu nomor 4. Nah, nomor 4 ini, bentar dulu kita cek apa aja. Nah, silakan klik yang bagian eh, tulis program yang mencetak biografi penulis. Nah, itu ada. Berarti pertama kita minta nama belakang penulis. Penulis tidak ditemukan, berarti dicek dulu apakah ini ada. Nah, berarti bentar. Oke, mana? Kita minta untuk inputannya. Nah, dia bakal input untuk nama belakang penulis. Gitu. Berarti dia minta inputan, kita author. Nah, ini beda. Kalau authors yang pakai S itu adalah si dictionary tadi. Sedangkan author kita ini adalah untuk minta input nama penulis. Nama belakang penulis. Oke, habis itu dia dicek dulu penulis tidak ditemukan, ingin menambahkan. Nah, kalau menemukan iya. Jadi kita bakal cek dulu. If author in authors. Nah, kayak gini. Nah, jika author di dalam ini, eh, jika author tadi inputan ada di dalam authors, berarti kita pengecualiannya. Kalau pengecualiannya jika gimana ya pengecualian? Oke. Nah, tapi kita print tanggapan diterima. Tanggapan tidak ingin menambahkan penulis. Ini auto. Tunggu dulu ya, cek dulu. If author in authors, sama dengan input. Nah, kita minta penulis tidak ditemukan titik ingin menambahkan. Nah, kalau if pertanyaan if pertanyaan sama dengan iya, nah maka kita bakal menambahkan, kita panggil authors. Nah, kita tambahkan datanya authors dengan kunci if sama ya. Authors, au. Hmm, ya, biografi. Kalau pertanyaan kita jawab iya, maka minta biografi input biografi penulis titik dua. Nah, baru nanti kita masukkan panggil authors, kuncinya author tadi, nilai sama dengan biografi. Kalau enggak,
biografi. Kalau enggak, else. Tadi else-nya tidak ingin menambahkan. Tanggapan diterima. Print. Tanggapan diterima. Mbak, bentar aku tes dulu. Twine. Twine. Nah, ya berarti nggak seperti ini. If author in authors. In author. Oh, if author in author sama dengan false. Coba dulu twine. Iya, biografi penulis. Aku copy aja biografinya terlalu panjang. Oh iya. Bio- Biografi. Twine. Iya. Hmm. Terakhir kita print books. Print auto. Twine. Iya. Penulis. Nah, kalau untuk logikanya seperti ini, jadi aku jelasin dulu. Nah, tapi dia belum hijau. Nanti kita cek dulu. Nah, yang pertama, di program ini, dia minta dulu nama belakang penulisnya. Misal kita masukkan Twine. Nah, habis itu dia minta dulu kan ini. Nah, kita bakal cek dulu apakah author yang dimasukkan pakai input ini ada nggak di dalam authors atau di dalam dictionary kita. Nah, makanya aku pakai if author in authors, berarti kalau dia nggak ketemu, nah di sini kan dia penulis tidak ditemukan, berarti kita ingin menambahkan. Nah, berarti kalau dia nggak ketemu, maka author si tuan ini bakal kita masukkan ke dalam dictionary kita. Nah, dengan cara kita masukkan pakai ini cara masukkannya, masukkan data baru. Nah, untuk masukkan data baru berarti kan kita butuh dulu nama penulisnya. Oke, tadi kita udah minta autornya siapa. Kemudian kalau untuk masukkan data baru, kita juga butuh value-nya atau nilainya. Sedangkan dari author ini yang menjadi value adalah biografi mereka. Nah, berarti kita butuh dulu minta jika pertanyaannya, jika inputan yang dimasukkan ya, berarti dia ingin menambahkan, berarti kita minta dulu biografi penulis. Nah, kalau kita udah punya si biografi, berarti kita bisa masukkan data baru. Jadi, author tadi kita masukkan kuncinya author ini.
yang pakai input, kemudian sama dengan nilainya adalah biografi yang kita masukkan sebelumnya. Nah, oke, makanya nanti dia bakal menampilkan ini. Nah, terakhir kita bakal print semua data yang ada di dalam auto. Berarti kita print, nah apakah si twine yang kita masukkan tadi udah ada belum di dalam? Nah, berarti dia udah ada. Nah, ini logikanya. Nah, silakan disamakan dulu, nanti aku cek dulu kenapa dia belum hijau. Nah, untuk biografinya, ini terlalu panjang, jadi aku kirimkan aja ke chat Zoom. Nah, biografi ini itu yang bakal kita masukkan di output program nantinya. Ya, terlalu panjang. Di, oh, oke. Berarti kita ketinggalan satu case. Jika nama belakang ada di katalog, kata biografi, oke, coba aku balikin aja deh. Nah, sini. Else. Berarti kita print. Print kata biografi. Jika masih ada kata roh, maka kata biografi dan kemudian untuk biografi titik dua kita panggil books dengan author page. Coba, coba wine ya. Wine
Oke, ya ulang dia. Books author. Oke. Nah, itu yang baris 12 belum rapi, Viv. Makanya dia error di baris 13. Udah Kak. Udah. Nah, oke bentar. Coba kita cek dulu. Lain. Ya, aduh. Siapa ini namanya? Nah, di bagian setelah baris ke-13, nah itu kita taruh di bawahnya, kita print, kalau di sini print apa? Bentar ya, kita tes dulu. Line, ingin menambahkan ya, ya, dia tambahkan line. Nah, berarti kita print di sini si author tadi, authors. Nah, kita tambahkan print authors di setelah baris 13. Coba kita masukkan if link biografinya. Kalau ini if link. Ini batasan error. Di baris 18, ya, yang terakhir print biografi. Nah, biografinya titik dua. Nah, sedangkan itu ini aku ada yang keliru ya, bukan books nama dictionary kita, tapi authors. Nah, dalam kurung author. Oke, coba kita tes dulu Kipling. Nah, oke, berarti baru dia mau. Benar-benar tuh. Nah, tadi aja. Nah, oke. Nah, udah. Kita lanjut ke 5. Nah, kelima ini lebih 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 kompleks lagi. Bentar kita cek dulu apa tips-tips. Ini apa nih? Selamat datang. Oke, angka bla 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 bla. Jadi kita cetak dulu selamat datang, kemudian apa dictionary-nya. Nah, untuk baris selamat datang berarti kita kita raba-raba aja dulu gimana cara bikin programnya. Jadi kita print selamat datang karena seru. Nah, kita print sih. Kok kita print? Kita panggil student card-nya. Coba kalau ini. Oke, berarti udah selamat datang, angka, nama belakang, Mbak. Oke, submit. Kemudian ada akun pribadi. Ini sebuah inputan deh. Akun pribadi, satu, ambil buku, dua, kembalikan buku, tiga, pulang. Jadi kita bikin inputan. Aku tandai aja deh. Ini mencetak semua data dari kamus. Oke. Habis itu akun pribadi titik dua, satu. Pilihan. Pilihan sama dengan input akun pribadi titik dua, satu, ambil buku, dua, kembalikan buku, tiga, pulang. Oke, berarti itu. Terus kita cek if pilihan sama dengan string satu. Nah, kalau satu, buku ini ditambahkan ke kartu utang, utang judul. Oh, berarti dia masukkan judulnya. Hmm, judul. Kita input, masukkan judul buku. Oke.
Masukkan judul buku. Kalau udah masukkan judul buku, ini utangnya. Oh, utang. Ini judul buku. Habis itu kita panggil student card. Kita tambahkan kuncinya adalah utang. Nilainya adalah si judul. Judul tadi. Oke, habis itu kalau satu langsung kita print kartu pembaca kartu kartu. Ini aku tandai ya, yang lagi dikerjakan yang mana. Aduh, mana nih? Nah, kita lagi mengerjakan ini kartu pembaca. Nah, kartu pembaca titik dua. Terakhir kita panggil kamus tadi. Nah, kalau ada yang kurung kerawal berarti itu panggil semua data kamus. Cara panggilnya, panggil aja namanya. Student card. Udah. Terus, apa lagi nih? Oh, dia ada perulangan. Begitu. Hmm, hmm. Kalau dia pakai perulangan, berarti kita while pilihan tidak sama dengan 3. Nah, baru kita masukkan ini ke dalam. Kalau 2, hmm, dihapus dari profil. Oh, kalau 2 yang dimasukkan, di, kita pakai if aja. If pilihan sama dengan 2, maka dihapus. Di del student card. Del student card utang. Utang. Eh, Habis itu, jika yang dimasukkan 3. Jika yang dimasukkan 3, maka kita oh, copy dulu ini ulangan. Nah, habis itu di luar kita print sampai jumpa lagi. Di 2, kita print student. Ini 1 Otelo 3. 1 Otelo. Ya, 3. Nah, apanya yang belum? Angka utang nama belakang. Ya, untuk secara logika ini udah sama output soalnya. Ntar kita cek dulu. Angka 324. Nama belakang 1, ambil buku, masukkan judul. Kartu pembaca, tindakan Anda. Oh, kita ada yang beda nih. Kartu pembaca, terus tindakan. Oh, ini yang di bawah bukan lagi akun pribadi. Tindakan. Tindakan Anda. 1, hotel lo. Oh, sama. Silakan disamakan dulu ya. Nah, cek. Oh, ya.
Ini kita cek dulu. Mana dia? If, if, if judul in student code, maka baru kita delete dia. Nah, di delete, habis delete di apain lagi nih? Coba kita cek kalau dua. Oh, oke. Oh, dia panggil lagi kartu pembaca. Oh, 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 oke, karena waktu kita udah eh, karena materi kita masih ada satu satu sesi lagi. Nah, jadi untuk nomor 5, silakan kayak gitu dulu. Nah, nanti aku kirimkan yang udah fixnya. Nah, ini secara logikanya udah sama sama output. Cuma kita belum hijau. Nah, belum hijaunya itu di mana? Aku belum cek lagi nih. Nah, jadi nggak apa-apa, tinggalin aja kayak gitu dulu. Yang penting secara logikanya dan secara algoritma itu udah sama. Nah, dia minta untuk input ada 3, ambil buku, kemudian kembalikan buku, dan 3 untuk pulang. Nah, kalau 1 berarti dia bakal menambahkan data ke dalam dictionary. Kalau 2, dia bakal delete data tersebut. Sebelum delete, dicek dulu apakah judul yang dimasukkan itu ada nggak di dalam dictionary kita. Nah, kalau masukkan 3, berarti ya udah selesai. Nah, selesainya dia print semua datanya. Jadi, silakan nomor 5 itu sampai di sana dulu. Nah, kita lanjut materi berikutnya. Oke. Nah, materi berikutnya adalah set. Nah, kalau kemarin itu kan daftar sama tuple. Nah, yang membedakan tuple itu dia nggak bisa diubah datanya. Udah pasti kayak gitu, udah konkret. Nah, kalau set ini gimana? Nah, set itu sama halnya dengan dictionary, tapi yang membedakannya mana? Nah, oke. Untuk pengertian setnya. Set itu adalah set elemen unik yang tidak terurut. Nah, ingat ini kata kuncinya adalah unik. Berarti dia nggak boleh ada data yang sama persis. Baik itu dari kuncinya. Nah, jadi gimana contohnya kita lihat dulu. Nah, dalam set itu juga ada yang kita bisa menggabungkan antara set yang pertama dengan set yang kedua menggunakan bisa union, intersection, ataupun difference. Nah, union itu menggabungkan kombinasi dari semua data A dan data B. Sedangkan intersection itu mengembalikan set yang merupakan perpotongan dari set A dan B, berarti yang samanya aja. Sedangkan yang difference itu data yang berbeda. Nah, kita lihat contohnya aja dulu. Nah, cara bikin set itu kita bikin dulu nama setnya apa, kemudian kita panggil set seperti halnya dictionary tadi. Kemudian set. Set ini nggak terlalu banyak tentang teorinya. Nah, kita cek dulu. Ini bikin set kosong. Kemudian deklarasi set yang terisi. Nah, bedanya kalau di sini dia nggak ada itu ya, nggak ada pasangan dan kunci dan nilai. Jadi dia nggak sama. Kayak dia nggak sama sama dictionary, tapi yang membedakannya dia tuh nilainya unik. Berarti nggak ada yang sama. Membuat set yang berisi elemen unik dari struktur data lain. Nah, misalkan
Ini kita punya si daftar atau list. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Kemudian kita ubah dia ke dalam set. Nah, sedangkan 1, 2, 3, 1, 2, 3 itu kan datanya ganda. Satunya ada dua, duanya ada dua, tiganya ada dua. Nah, kalau udah pakai set, dia otomatis akan menghilangkan data gandanya. Jadi yang tersisa hanyalah 1, 2, 3. Jadi intinya si set ini adalah dia harus isian atau datanya itu bersifat unik, nggak boleh sama. Nah, jadi dia hampir mirip dengan list sih sebenarnya. Nah, coba kita lihat contoh-contohnya. Oke, silakan pindah dulu ke tugas berikutnya. Oke, berarti ini teori aja ya. Untuk set itu teori kecuali yang nomor 5 nanti terakhir. Oke, untuk nomor 2-nya, nah cara bikin set. Cara bikin set itu kita bikin names sama dengan set buka kurung tutup kurung. Oke. Nah, nomor 3, nah itu menghubungkan function yang mana dan pengertiannya apa. Itu silahkan dilihat di share screen aja. Kalau set untuk menambahkan data, dia memakai add. Nah, add ini untuk tambah data, remove untuk hapus, intersection untuk menggabungkan perpotongan, difference yang tidak termasuk kalau union menggabungkan semuanya. Ya, nah misalkan nomor 4. Nah, di nomor 4 itu setnya punya, jadi sama ya, set itu seperti halnya daftar kemarin, cuma yang membedakan bahwasanya nilainya nggak boleh ada yang ganda atau yang sama. Nah, jadi aku ralat tadi, berarti dia bukannya sama dengan dictionary, tapi dia samanya sama si daftar atau list kemarin. Jadi dia datanya tetap tunggal. Nah, yang membedakan itu datanya nggak boleh sama. Ya. Nah, untuk nomor 5, cek dulu nomor 5. Oke, nomor 5 kita diminta untuk menambahkan yang baris 11 dan baris 13. Pertama untuk bikin function dan yang terakhir untuk bikin program utamanya. Nah, untuk function kita bakal bikin dulu sebuah list dengan nama listnya adalah artis. Nah, ini nanti aku kirimkan aja, jadi sebelum itu aku jelasin aja. Nah, oke, ini ada dua function, application sama get artisnya. Nah, jadi application itu berarti kan pendaftaran. Nah, minta dulu masukkan nama pesertanya, siapa, kemudian judul karyanya apa. Nah, kemudian kalau get artis itu kita untuk mendapatkan data artis yang ingin kita cari nantinya.
misalkan dulu Smith Joy. Misalkan nama pesertanya si Smith. Kemudian judul karyanya Joy. Nah, kita bisa mintakan lagi nama peserta sampai kita masukkan no. Misalkan siapa lagi nih namanya? Johnson. Eh, Johnson. Masukkan judul karyanya no. Oke, habis itu no. Nah, kalau kita udah masukkan nol, berarti kan perulangannya udah berhenti. Berarti dia nggak minta lagi untuk masukkan nama peserta. Kemudian kita bakal menampilkan semua data yang udah kita masukkan tadi. Ada Smith dengan karyanya Joy, ada Johnson dengan karyanya nol. Nah, cara untuk mencetak ini, nah kita pakai for item in concept program. Nah, ini kita mengimplementasikan penggunaan set tadi, bahwasanya data yang kita masukkan itu nggak boleh sama. Nah, gimana kalau misalkan aku masukkan Smith, no. Nah, nanti yang akan tampil tetap Smith no aja. Nah, kan yang kita masukkan ada 2 kali Smith, ada 2 kali no. Tapi yang tercetak hanyalah 1 kali. Nah, ini karena kita udah pakai set di dalam program utamanya. Jadi data ganda tadi yang akan disaring, jadi cuma data tunggal aja yang akan ditampilkan. Nah, oke, untuk nomor 5 ini, ya aku kirimkan nanti di WA. Nomor 5. Oke, kalau yang tadi, nah yang tadi, mana yang tadi? Ini nomor 5 yang sebelumnya ya. Oh, nah, jadi untuk hari ini kita sampai sana dulu. Nah, yang penting itu yang lebih kita fokuskan adalah bagian kamusnya. Sedangkan kesimpulannya adalah menjadikan list kita kemarin itu menjadi data yang unik. Nah, kita bisa pakai set. Sedangkan untuk dictionary itu adalah struktur data yang punya kunci dan nilai atau key dan value-nya. Nah, untuk dictionary sendiri, Rafif ada yang ingin ditanyakan? Oke, halo Viv, kedengaran? Ya, kenapa Kak? Ya, ada yang ingin ditanyakan dulu? Eh, kalau yang tadi em, tadi kalau yang set itu kayak gimana ya? Bentar. Set. Bentar, set. Oke, jadi aku ulangi lagi, tadi setnya ya belum kurang jelas nih. Oke, set itu adalah set elemen unik yang tidak terurat. Nah, itu pengertiannya. Tapi kalau yang kita lihat secara prakteknya, set itu sama halnya dengan list kemarin atau daftar, berarti dia punya data tunggal. Nah, berarti dia nggak sama dictionary yang ada pasangan
kunci dan nilainya. Nah, yang membedakan set sama dictionary kemarin, kalau dictionary itu kan misalkan nih, eh, my list sama dengan dia ada data 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berarti kan datanya ada 6. Nah, kalau kita jadikan dia ke dalam set, nah berarti 1, 2, 3, 1, 2, 3 itu akan berubah menjadi 1, 2, 3 aja. Nah, karena inti dari set itu dia berfungsi untuk menjadikan set elemen bersifat unik, berarti nggak boleh ada data yang ganda. Nah, jadi set itu kita pakai untuk kalau kita ingin menyimpan data dan data itu nggak boleh ada yang sama. Oh, oke, itu aja sih kak. Yang tadi ngerti. Ya, karena setnya nggak terlalu banyak dieksplor, Fit, jadi yang lebih banyak itu tentang si dictionary tadi. Jadi set itu Hmm. sebagai tambahan pengetahuannya aja. Nah, kalau untuk dari dictionary, kalau tadi dictionary-nya banyak itu juga, apa banyak perintah. Nah, kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu nggak untuk dictionary? Hmm. Cara manggil kuncinya, Bagian kemudian apa cara ya? Nah ini ini sih kak. gimana, Fit? Yang tadi nomor 5 juga sih kak. Aku masih bingung Oh, sih nomor yang 5. tadi perpustakaan katalog ya, yang Hmm. dictionary-nya. Nah, oke. Nah, si nomor 5 tadi, nah itu ada program yang dia kayak sama kayak kita pakai perulangan, kemudian misalkan ini ada beberapa menu gitu. Nah, silakan kamu masukkan kodenya. Kalau pilih satu, itu untuk menambahkan data. Nah, untuk kamu Hmm. pilih dua, berarti kalau bahasa kitanya dua untuk menghapus. Nah, berarti tiga untuk oke programnya berhenti. Jadi lalu nanti akan Oh, ditampilkan iya. seluruh datanya. Nah, di sini kan dia punya dictionary namanya student card. Nah, student card ini dia punya dua data aja dengan kunci, angka, dan nama belakang. Nah, lalu kalau misalkan kita masukkan satu, berarti untuk ambil buku. Nah, nanti di student card itu akan masuk bahasanya si misalkan angkanya 324, nama belakangnya Smith, kemudian buku yang dipinjamnya apa gitu. Nah, jadi kalau kita masukkan satu, nah kalau ini agak beda dikit ya karena aku makainya INV kalau di soal itu. Kalau yang aku cobakan tadi kan masukannya pakai string aja. Ini sama sih. Hmm. Eh, Nah, kalau masukkan sama dengan satu, nah berarti dia minta dulu, oke, berarti kamu mau minjam buku kan? Nah, berarti tanya dulu judulnya apa. Nah, kenapa minta judul? Biasanya kita nanti akan masukkan judul ini ke dalam si kamus kita. Nah, oke, di sini dikasih bahwasanya kunci untuk judul buku ini adalah utang gitu. Nah, untuk menambahkan data, kita pakaikan student card, kemudian apa kuncinya. Nah, kuncinya tadi utang, kemudian isinya apa nilainya. Nah, nilai ini kebetulan judul buku yang kita masukkan, si Othello apa tadi juga, kayak gitu. Nah, habis itu kalau kita udah masukkan data ke dalam dictionary kita, nah kita print terakhir, berarti kita akan lihat apa aja datanya. Berarti ada 324 si Smith sama buku apa yang dia pinjam. Nah, itu untuk kalau kita masukkan satu. If answer atau pertanyaan input ini, kalau yang masukkan satu, maka hasilnya kayak gini. Nah, kalau dua, itu kan untuk kembalikan buku. Nah, kembalikan buku itu maksudnya berarti kan buku yang udah ada, kita cek dulu apakah buku yang dimasukkan, kita masukkan judul buku tadi. Nah, bukunya ada nggak di dalam Oh, si utang tadi enggak ada nggak di dalam dictionary kita? Nah, kalau misalkan dia udah ada, nah berarti kan kita ingin hapus buku tadi. Kalau kita hapus berarti kan kita nggak minjam lagi tuh. Berarti di data kita nggak ada lagi buku yang dipinjam. Nah, makanya di nomor 2 kita
pakai if dulu, kita cek apakah utang. Aku tahu. Berarti yang tadi itu coba kamu ubah yang ada if answer sama dengan string 2 kalau yang aku cobakan tadi. Nah, Ah. if-nya itu adalah if utang. Kalau tadi aku nggak salah, aku ada yang salah deh. Aku pakainya if judul. Nah, ini Oh seakan pakai iya. string. Nah, itu. Coba diubah yang itu. Kayaknya itu logikanya deh. Aku cek dulu. Kok aku malah yang salah ya, kayak nomor 16. Bentar. Kita cek. Oke. 16 itu kamu enter ke dalam satu tab. Karena dia bagian dari if. Begitu juga dengan baris 17-nya. Coba, masih belum. Coba deh, aku masukkan dulu. Satu, masukkan judul. Nanti dulu. Oke, kalau dua. Oh, Tapi masih ini ya Kak, iya, masih belum ke masih belum. masih belum hijau. Hijau. Baris ke-19 coba ganti akun pribadi itu kalau di programnya, sebentar, tulisannya bukan lagi akun pribadi kalau yang baris ke-19, tapi tindakan Anda. Nah, Andanya huruf kapital. Tindakan, tindakan Anda. Nah, coba aku tes dulu satu. Hotel. Nah, belum juga ya. Sampai jumpa lagi. Oh, sampai jumpa lagi ada titik dua. Ada satu. Hotel. Tiga. Belum juga. Sampai jumpa lagi. Tindakan Anda kartu pembaca. Oke. Selamat datang. Akun pribadi. Masukkan judul. Pembaca utang. Ya, Mas, belum ya? Hmm, Oh ini nggak ada titik lupanya Kak. ya, coba cek dulu. Bentar. Aku juga mau. Aku cek. Bentar dulu. Cek dulu deh. Ke student card. Print sama datang. Akun pribadi. Kedua, kembalikan buku. Kita pulang. Ya, pilihan nomor tiga, misal satu, input masukkan judul, tentang judul, brand kartu pembaca, if answer dua, if judul, utang, dan kartu, if dan dua, if utang, student card, langsung, oh, itu. Yang baris ke-17 itu coba jadikan printnya sejajar dengan if utang. Jadi bukan bagian delete, bukan sejajar sama delnya, tapi sejajar sama if utang. Coba satu hotel Oh, masih belum Kak. ya, masih belum ya. Student card judul. Masukkan judul, masukkan judul titik dua.
Coba aku cek lagi. Tuh, hotel lo. Enggak juga ya. Paling gini yang kurang. Coba cek dulu. Aku berbagi satu, ambil buku, dua. Apa nanti aku kerjain sendiri aja kak? Oh, Oke, nah, aku cek dulu dikit. Masukkan judul, utang, detail, kartu pembaca, kode utang, del, student card utang, student kartu pembaca, suar tindakan Anda satu. Oh, yang 19 tindakan Anda coba Andanya A-nya kapital. Coba Anda satu mobil juga. Oh, masih belum juga ya. Oke, nanti silakan dicek lagi, Viv. Kira-kira di ya. mana. Nah, kan ada tadi yang kakak kirimkan screenshotnya. Hmm. Nah, coba bandingkan antara yang di screenshot sama yang udah selesai kamu kerjakan. Kira-kira Oke. kita ada errornya, atau ada tipunya di bagian mana? Tapi sih aku nggak pakai integer sih kak, yang inputnya. Hmm. Nah, sebenarnya Itu tuh bakal ngaruh nggak atau gimana? sebenarnya nggak ngaruh sih, karena kalau kita pakai string kan, yang kita cek pun juga string. Misalkan kayak pilihan tidak sama dengan string 3. Nah, pilihan sama dengan string 1 juga gitu. Sebenarnya nggak masalah gitu, karena ya aman-aman. Tapi nanti kalau misalkan mau coba ganti ke dalam integer, nah silakan aja, Viv. Siapa tahu emang dia harus integer gitu kan. Oke. Oke, oke. Kalau gitu kita cukup sampai sini aja dulu. Hmm. Nah, kita sambung materinya di minggu depan, hari Rabu. Oke kak. Nah, oh ya, koinmu belum. Bentar. Oke, jadi aturan. Udah, kalau itu aku screenshot dulu untuk kehadiran. Oke, satu, dua, tiga. Enggak. Nah, oke, Viv. Sampai ketemu minggu depan. Oke, Oke aku kak. pamit dulu.